Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Desi, Sandia, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis dari usaha Bento Nusantara. Video ini dibuat sebagai bentuk pemaparan hasil analisis kami terhadap kelayakan usaha Bento Nusantara, baik dari sisi konsep usaha, produk, hingga aspek-aspek penting yang menentukan apakah usaha ini layak untuk dijalankan dan dikembangkan ke depannya. Adapun pembahasan dalam video ini akan kami sampaikan secara sistematis. Pertama akan dijelaskan mengenai profil usaha Bento Nusantara yang mencangkup visi dan misi usaha. Selanjutnya kami akan memperkenalkan produk atau menu yang ditawarkan dalam usaha Bento Nusantara. Kemudian akan dibahas aspek studi kelayakan bisnis yang meliputi aspek legalitas, pasar, dan pemasaran, teknik dan teknologi, manajemen dan sumber daya manusia, serta aspek sosial dan ekonomi. Setelah itu, pemaparan akan dilanjut dengan aspek finansial, guna mengetahui kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan dan keberlanjutan usaha. Pada bagian akhir, kami akan menyampaikan kesimpulan dan keseluruhan analisis studi kelayakan bisnis usaha Bento Nusantara. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Kelompok 3 ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Nur Halisa, yang kedua ada Desri Mulyani, lalu yang ketiga ada Jenar Mahesa Putri, yang keempat ada Dini Wardianti, dan yang kelima ada Putri Elia Rahmawati. Adapun latar belakang dari pemilihan usaha ini adalah perkembangan gaya hidup masyarakat yang semakin cepat menuntut tersedianya makanan yang praktis, higienis, dan terjangkau. Namun, sebagian besar makanan praktis yang tersedia saat ini kurang merepresentasikan kekayaan cita rasa kuliner Indonesia. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi Bento Nusantara untuk menghadirkan makanan khas Nusantara dalam bentuk bento modern yang praktis tanpa menghilangkan keaslian rasa. Bento Nusantara ini menyasar segmen seperti pelajar, mahasiswa, dan karyawan yang membutuhkan makanan siap santap dengan harga terjangkau. Dengan konsep ini, Bento Nusantara diharapkan mampu bersaing di pasar kuliner sekaligus melestarikan masakan Nusantara. Nah, yang pertama di sini ada profil perusahaan, di mana Bento Nusantara merupakan usaha kuliner yang berdiri pada April 2025, berawal dari kepedulian terhadap minimnya pilihan makanan praktis yang tetap mencerminkan kekayaan cita rasa Indonesia. Di tengah gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis, Bento Nusantara ini hadir sebagai solusi makanan siap saji yang praktis, higienis, dan terjangkau, tanpa meninggalkan identitas kuliner Nusantara. Usaha ini mengusung konsep bento modern dengan mengangkat berbagai masakan khas Indonesia ke dalam sajian yang lebih ringkas, menarik, dan mudah dikonsumsi. Melalui pengombinasian resep tradisional dengan teknik penyajian kekinian, Bento Nusantara menawarkan pengalaman menikmati masakan Indonesia secara praktis tanpa menghilangkan keaslian rasa. Dengan konsep tersebut, Bento Nusantara diharapkan mampu menarik minat berbagai kalangan, khususnya bagi para pelajar, mahasiswa, dan generasi muda, sekaligus berperan dalam melestarikan kuliner tradisional Indonesia agar tetap relevan di era modern. Adapun visi perusahaan dari Bento Nusantara ini yaitu menjadi usaha kuliner kreatif yang mengenalkan dan melestarikan cita rasa khas Nusantara melalui sajian bento modern yang inovatif dan berkualitas. Nah, untuk misinya, perusahaan ini yang pertama menghadirkan produk bento khas Indonesia dengan variasi menu yang unik dan inovatif. Yang kedua, menggunakan bahan baku berkualitas untuk menjaga cita rasa dan keamanan pangan. Lalu yang ketiga, menyediakan makanan praktis dengan harga terjangkau bagi berbagai kalangan masyarakat. Dan yang keempat, mempromosikan makanan tradisional dalam konsep modern agar lebih diminati generasi muda.
Alasan pemilihan usaha Bento Nusantara ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama adalah perubahan gaya hidup masyarakat. Nah, meningkatnya aktivitas masyarakat, khususnya pekerja, pelajar, dan mahasiswa, menyebabkan kebutuhan akan makanan praktis dan cepat saji semakin tinggi. Usaha bento menjadi solusi karena mudah dikonsumsi dan efisien dari segi waktu. Yang kedua, peluang pasar yang luas. Kebutuhan nasi kotak dan makanan siap saji terus meningkat, baik untuk konsumsi harian maupun kebutuhan acara kantor, komunitas, dan kegiatan sosial. Hal ini menjadikan usaha bento memiliki pasar yang stabil dan juga berkelanjutan. Lalu yang ketiga, minimnya makanan praktis bercita rasa Nusantara. Sebagian besar makanan praktis di pasaran masih didominasi oleh makanan modern atau luar negeri. Bento Nusantara hadir untuk mengisi celah pasar dengan menawarkan makanan praktis bercita rasa khas Indonesia. Yang keempat, inovasi produk yang unik dan bernilai budaya. Nah, bento Nusantara ini mengemas masakan tradisional Nusantara dalam konsep bento modern yang lebih menarik, higienis, dan sesuai dengan selera generasi muda, tanpa menghilangkan keaslian rasa. Lalu yang kelima, bahan baku mudah diperoleh. Bahan baku yang digunakan berasal dari pasar lokal sehingga mudah diperoleh. Harganya relatif stabil dan mendukung pemberdayaan petani serta pemasok lokal. Yang keenam, modal awal relatif terjangkau. Usaha ini dapat dijalankan dengan modal awal yang tidak terlalu besar karena peralatan produksi relatif sederhana dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Lalu yang ketujuh, proses produksi sederhana dan efisien. Nah, proses pembuatan bento ini tidak membutuhkan teknik yang rumit, sehingga memudahkan pengendalian kualitas dan efisiensi waktu produksi. Dan yang kedelapan, potensi keuntungan yang menjanjikan. Berdasarkan perhitungan aspek finansial, usaha bento Nusantara ini memiliki biaya produksi yang relatif rendah dibandingkan dengan harga jual, sehingga menghasilkan margin keuntungan yang cukup besar. Yang kesembilan, risiko usaha relatif rendah. Nilai break-even point atau BEP yang rendah dan periode pengembalian modal yang cepat menunjukkan bahwa usaha ini memiliki tingkat risiko yang relatif kecil. Dan yang kesepuluh, memberikan dampak sosial dan ekonomi. Usaha bento Nusantara ini berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, serta membantu melestarikan kuliner tradisional Indonesia. Nusantara merupakan usaha kuliner yang menyediakan produk makanan siap saji dalam bentuk bento Nusantara. Dengan mengangkat cita rasa khas Nusantara, produk dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan yang praktis, higienis, dan bergizi, tanpa menghilangkan keaslian cita rasa masakan tradisional Indonesia. Setiap produk dikemas menggunakan kemasan bento ramah lingkungan yang aman untuk dimakan. Selanjutnya ada deskripsi produk. Produk bento Nusantara merupakan nasi bento dengan konsep menu tematik daerah. Setiap paket menu terdiri dari nasi putih, lauk utama khas daerah, lauk pendamping, serta sambal khas Nusantara. Produk disajikan dalam satu kotak bento sehingga mudah dibawa dikonsumsi kapan saja. Selanjutnya ada keunggulan produk, yaitu keunggulan produk yang pertama yaitu menggunakan resep khas Nusantara dengan cita rasa yang autentik, kemudian dikemas secara modern, rapi, dan higienis, kemudian harga yang terjangkau dengan porsi yang mengenyangkan. Kemudian ada bahan baku segar dan berkualitas, cocok untuk dikonsumsi harian maupun acara khusus. Kemudian yang selanjutnya ada variasi produk. Dari menu ini ada beberapa menu dari bento Nusantara. Yang pertama ada paket Jawa, yaitu seperti nasi putih, ayam, bacem, goreng, tempe, orek, atau sambal dengan harga yang terjangkau yaitu mulai dari 22.000. Kemudian ada paket Sumatera seperti nasi putih, rendang, ayam balado, kemudian ada sayur dan sambal dengan harga yang terjangkau juga yaitu 24.000. Kemudian ada paket Sulawesi seperti nasi putih, ayam rica-rica, tumis sayur sambal,
dengan harga mulai dari 25.000. Kemudian ada paket Bali seperti nasi putih, ayam betutu, layar sederhana, sambal, yaitu dengan harga 35.000. Kemudian bagaimana kualitas dan standar produk. Untuk menjaga kualitas produk, Bento Nusantara menerapkan standar seperti penggunaan bahan baku segar dan layak konsumsi. Kemudian ada proses produksi dilakukan secara higienis. Kemudian ada pengolahan makanan mengikuti standar keamanan pangan. Kemudian penyimpanan dan distribusi makanan dilakukan dengan memperhatikan kebersihan dan suhu yang sesuai. Kemudian dengan kemasan produk Bento Nusantara dikemas menggunakan kemasan bento berbahan food grade yang ramah lingkungan. Kemasan dirancang menarik dengan identitas merek Bento Nusantara sehingga meningkatkan nilai jual dan kepercayaan konsumen. Baik, yang selanjutnya di sini ada aspek studi kelayakan bisnis, di mana yang pertama ada aspek legalitas. Nah, aspek legalitas ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam studi kelayakan bisnis karena berkaitan erat dengan kepatuhan usaha terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Legalitas yang lengkap akan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mempermudah kerjasama dengan pihak lain. Oleh karena itu, Bento Nusantara memastikan bahwa seluruh kegiatan usahanya dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menjalankan kegiatan usahanya, Bento Nusantara memerlukan beberapa perizinan dan dokumen legal, yaitu yang pertama ada nomor induk berusaha atau NIB, yang merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem online single submission. NIB ini berfungsi sebagai bukti bahwa Bento Nusantara telah terdaftar secara resmi sebagai pelaku usaha dan memiliki hak untuk menjalankan kegiatan usaha secara legal. Yang kedua ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP ini merupakan izin yang wajib dimiliki oleh usaha yang bergerak di bidang perdagangan, termasuk usaha kuliner. Dengan memiliki SIUP, Bento Nusantara dinyatakan sah secara hukum dan melakukan kegiatan jual beli makanan kepada konsumen. Yang ketiga ada sertifikasi halal. Nah, sertifikasi halal ini diperlukan untuk menjamin bahwa produk makanan yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Sertifikat halal ini sangat penting mengingat mayoritas konsumen yang ada di Indonesia ini beragama Islam, sehingga sertifikat halal ini bisa meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen terhadap produk Bento Nusantara. Yang keempat ada izin produksi pangan industri rumah tangga atau PIRT. Nah, izin PIRT ini merupakan izin yang diberikan kepada usaha makanan skala kecil dan menengah yang memproduksi makanan olahan. Izin ini menunjukkan bahwa proses produksi Bento Nusantara telah memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kelayakan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir ada dokumen administrasi pendukung. Selain izin utama, Bento Nusantara juga melengkapi usahanya dengan dokumen pendukung seperti surat keterangan domisili usaha, identitas pemilik usaha, dan juga dokumen administrasi lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang operasional usaha Bento Nusantara ini. Nah, berdasarkan pemenuhan perizinan dan dokumen legal tersebut, usaha Bento Nusantara dinyatakan layak secara hukum untuk dijalankan. Legalitas yang lengkap memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan juga meminimalkan risiko hukum di masa yang akan datang. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui peluang pasar, karakteristik konsumen, dan juga strategi pemasaran yang diterapkan untuk menjalankan usaha Bento Nusantara. Pasar makanan siap saji terus mengalami pertumbuhan seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk dan membutuhkan makanan yang praktis. Makanan dalam bentuk nasi kotak atau bento memiliki peminatan yang relatif stabil karena digunakan untuk konsumsi harian maupun berbagai kegiatan seperti acara kantor, komunitas, dan kegiatan sosial. Nah, Bento Nusantara hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar akan makanan praktis yang tetap memiliki cita rasa khas Indonesia. Konsep Bento Nusantara menjadi keunggulan karena masih sedikit pelaku usaha yang mengemas makanan tradisional dalam bentuk bento yang modern.
Target pasar Bento Nusantara meliputi pekerja kantoran, pelajar, mahasiswa, dan pecinta kuliner lokal yang menyukai makanan Nusantara. Selain itu, usaha ini juga menyasar konsumen untuk kebutuhan acara kantor, komunitas, dan kegiatan sosial. Sementara segmentasi pasarnya dilakukan berdasarkan aspek geografis, demografis, psikologis, dan juga perilaku. Secara geografis, usaha menyasar wilayah kantoran dan daerah dengan aktivitas tinggi. Secara demografis, target konsumennya itu berasal dari usia 17 sampai 45 tahun. Dan secara psikologis, konsumen yang dituju adalah mereka yang menyukai makanan praktis, higienis, dan pecinta rasa tradisional. Secara perilaku, target konsumen adalah masyarakat yang sering membeli makanan siap saji dan nasi kotak. Strategi pemasaran Bento Nusantara menggunakan bauran pemasaran, di mana produk yang ditawarkan berupa bento modern dengan variasi menu khas Nusantara dan kemasan higienis. Harga produk ditetapkan antara Rp22.000 hingga Rp25.000 per box, disesuaikan dengan jenis, menu, dan daya beli konsumen. Distribusinya dilakukan melalui penjualan langsung di booth, sistem pre-order, dan penjualan online melalui aplikasi pesan antar makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Promosi dilakukan melalui media sosial, pemberian diskon pembelian dalam jumlah besar, dan juga kerjasama dengan event dan instansi. Persaingan berasal dari usaha nasi kotak dan bento lainnya, namun Bento Nusantara memiliki keunggulan pada konsep menu khas daerah, cita rasa autentik, dan tampilan modern sehingga mampu bersaing di pasar. Yang selanjutnya di sini ada aspek teknik dan teknologi, di mana di dalam aspek teknik terdapat lokasi dan tata letak produksi dan juga proses produksi. Lokasi dan tata letak produksi, di mana usaha Bento Nusantara ini berlokasi di area yang mudah dijangkau konsumen dan pemasok bahan baku dengan ketersediaan air dan listrik yang memadai. Tata letak dapur dibuat efisien dengan pemisahan area persiapan bahan, pengolahan, dan pengemasan untuk menjaga kebersihan. Yang selanjutnya ada proses produksi, di mana proses produksi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama ada pengadaan bahan baku dari pemasok lokal, dilanjutkan dengan kebersihan dan persiapan bahan, selanjutnya pengolahan dan memasak sesuai standar resep yang sudah ditentukan, yang selanjutnya ada pengemasan bento, dan yang terakhir adalah pendistribusian kepada konsumen. Yang kedua ada aspek teknologi, di mana aspek teknologi yang digunakan dalam usaha Bento Nusantara yaitu yang pertama ada peralatan produksi. Peralatan yang digunakan meliputi rice cooker kapasitas besar, kompor gas bertekanan tinggi, peralatan dapur standar, dan juga meja stainless steel untuk menjaga higienis. Yang kedua ada teknologi yang digunakan, yaitu teknologi operasional meliputi sistem kasir berbasis cloud atau POS, aplikasi pemesanan online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, dan juga media sosial untuk promosi seperti TikTok dan Instagram. Yang terakhir ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi dirancang sebesar 700-100 box per hari dan dapat ditingkatkan sesuai dengan permintaan pasar. Yang selanjutnya ada aspek manajemen dan SDM. Yang pertama ada struktur organisasi. Nah, ini merupakan struktur organisasi yang digunakan di usaha Bento Nusantara. Yang di dalamnya terdapat yang pertama ada pemilik atau manajer operasional yang bertanggung jawab sebagai perencanaan usaha, pengawasan operasional, pengambilan keputusan strategis, pengelolaan keuangan, dan pemasaran. Yang kedua ada head chef yang bertanggung jawab untuk proses produksi makanan, menjaga kualitas dan cita rasa, kebersihan dapur, dan pengolahan bahan baku. Yang ketiga ada admin atau kasir yang bertugas untuk mencatat transaksi, mengelola pesanan, administrasi keuangan, dan pengelolaan pemesanan online. Yang terakhir ada kurir atau bagian distribusi yang bertanggung jawab untuk pengantaran pesanan ke konsumen tepat waktu dan dalam kondisi baik. Yang kedua ada jumlah dan kualifikasi SDM, di mana
SDM yang dibutuhkan di awal pembangunan usaha Bento Nusantara ini yaitu di antara 3-4 orang dengan kualifikasi, minat di bidang kuliner, bisa bekerja sama dengan tim, menjaga kebersihan pangan, dan bisa bekerja secara shift. Yang ketiga ada rekrutmen dan pelatihan, di mana rekrutmen dilakukan secara sederhana melalui rekomendasi dan seleksi, dan pelatihan awal yang dilakukan kepada karyawannya yaitu pemberian resep, kebersihan, pelayanan, dan pelatihan penggunaan peralatan produksi. Yang keempat ada penggajian dan insentif, di mana gaji diberikan secara bulanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan bonus diberikan berdasarkan kinerja dan target penjualan yang sudah dicapai oleh karyawannya. Yang kelima ada pengawasan dan evaluasi, di mana pengawasan dilakukan langsung oleh pemilik usaha atau manajer operasional dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi disiplin, kualitas kerja, dan pelayanan konsumen yang dilakukan oleh karyawan kepada konsumennya. Yang selanjutnya ada aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama ada aspek sosial, di mana usaha Bento Nusantara ini memberikan beberapa dampak sosial untuk lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu membuka lapangan pekerjaan, karena usaha Bento Nusantara ini menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, terutama untuk bagian produksi, administrasi, dan distribusi. Yang kedua ada pelestarian kuliner Nusantara, karena usaha Bento Nusantara ini memperkenalkan dan melestarikan makanan tradisional Indonesia khususnya untuk generasi muda. Yang ketiga ada peningkatan kesadaran kebersihan dan kesehatan, karena produk yang disajikan oleh Bento Nusantara ini higienis sesuai dengan standar keamanan pangan, mendorong pola konsumsi yang sehat. Yang terakhir ada hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, karena usaha Bento Nusantara juga menjalin hubungan harmonis dengan lingkungan melalui keterlibatan masyarakat lokal. Yang kedua ada aspek ekonomi, di mana ini merupakan beberapa dampak ekonomi yang diberikan oleh usaha Bento Nusantara. Yang pertama ada peningkatan pendapatan masyarakat, karena karyawan dan pemasok bahan baku memperoleh pendapatan berkelanjutan dari adanya usaha Bento Nusantara ini. Yang kedua ada pemberdayaan pemasok lokal, karena Bento Nusantara menggunakan bahan baku dan pasar petani lokal, sehingga akan meningkatkan perputaran ekonomi wilayah sekitar. Yang ketiga ada kontribusi terhadap perekonomian daerah, karena Bento Nusantara ini membantu meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor kuliner dan perdagangan. Yang terakhir ada peningkatan daya saing UMKM, karena usaha Bento Nusantara ini juga mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil yang kreatif dan inovatif. Baik, selanjutnya di sini ada aspek finansial. Yang pertama itu modal awal usaha atau investasi awal, di mana kebutuhan pertama itu ada rice cooker kapasitas besar, jumlahnya 1 unit, harga satuannya 1.300.000, totalnya 1.300.000. Yang kedua ada kompor gas plus selang, jumlahnya 1 set, harga satuannya 700.000, totalnya 700.000. Yang ketiga ada tabung gas 12 kg, jumlahnya 1 unit, harga satuannya 250.000, totalnya 250.000. Yang keempat yaitu peralatan masak seperti wajan, panci, pisau, dan lain-lain, jumlahnya 1 set, harga satuannya 1.200.000, totalnya 1.200.000. Yang kelima ada meja kerja dan rak penyimpanan, yaitu 1 set, jumlahnya, harga satuannya 800.000, totalnya 800.000. Yang keenam ada banner dan stiker branding, harga satuannya 350.000, totalnya 350.000. Dan untuk total seluruh modal awal itu adalah 4.600.000. Nah, investasi awal ini bersifat jangka panjang dan dapat digunakan selama lebih dari 1 tahun. Oleh karena itu, biaya ini tidak langsung dibebankan ke harga produk, tetapi digunakan sebagai dasar perhitungan pengembalian modal.
Nah, yang kedua, di sini ada biaya produksi bahan baku, di mana biaya bahan baku per hari dengan asumsi produksinya 80 box per harinya. Yang pertama ada beras medium, kebutuhannya 8 kg, harganya 14.000 per kilogram, totalnya 112.000. Yang kedua ada ayam dan daging campur, kebutuhannya 6 kg, harganya 55.000 per kilogram, totalnya 330.000. Yang ketiga ada sayuran, totalnya 120.000. Yang keempat ada bumbu dan rempah, totalnya 80.000. Dan yang kelima ada sambal, yaitu totalnya 40.000. Dan yang keenam ada kemasan bento food grade, kebutuhannya untuk 80 pieces, harga satuannya 2.500, totalnya 200.000. Untuk total keseluruhan biaya bahan baku ini adalah 882.000, di mana harga bahan baku ini disesuaikan dengan harga pasar saat ini dan bersifat fluktuatif. Penggunaan bahan baku lokal membantu menekan biaya produksi. Nah, di sini untuk yang ketiga ada harga pokok produksi atau HPP, di mana rumus untuk menghitung HPP ini adalah total biaya bahan baku dibagi jumlah produksi. Nah, perhitungannya HPP ini tadi di slide sebelumnya ada total biaya bahan baku yaitu 882.000 dibagi untuk 80 box. Nah, sama dengan 11.025 perak per boxnya, lalu dibulatkan menjadi 11.000 per boxnya. Nah, dengan itu HPP yang rendah berarti menunjukkan efisiensi biaya produksinya. Terus yang kedua, dengan HPP 11.000 per boxnya, Bento Nusantara dapat menentukan harga jual yang kompetitif. Yang ketiga, HPP ini menjadi dasar untuk perhitungan keuntungan penetapan harga jual dan strategi promosi. Baik, di sini yang keempat ada harga jual produk, di mana penetapan harga jual produk ini atau Bento Nusantara pada aspek finansial bertujuan untuk memastikan bahwa usaha mampu menutup seluruh biaya produksi dan operasional serta menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Harga jual ditentukan berdasarkan perhitungan harga pokok penjualan atau HPP, biaya tetap usaha, serta kondisi pasar dan daya beli masyarakatnya. Berdasarkan hasil perhitungan HPP-nya, Bento Nusantara adalah sebesar Rp11.000 per boxnya. Nah, untuk menjaga keberlanjutan usaha, harga jual ditetapkan dengan margin keuntungan yang wajar, yaitu sekitar 100% dikurangi 125% dari HPP-nya. Margin tersebut masih tergantung atau tergolong realistis dalam usaha kuliner skala UMKM dan tidak memberatkan konsumen. Dengan mempertimbangkan variasi menu, penggunaan bahan baku, serta tingkat kesulitan pengolahan masing-masing paket, maka harga jual pokok atau harga jual produksi ditetapkan sebagai berikut, di mana di sini ada tabel harga jual produk. Untuk paket yang pertama ada paket Jawa, isinya ada nasi putih, ayam bacem atau goreng, tempe orek, sambal, itu harganya 22.000. Yang kedua ada paket Sumatera, isinya nasi putih, rendang atau ayam balado, sayur, sambal, harganya 24.000. Dan yang ketiga ada paket Sulawesi, untuk isiannya ada nasi putih, ayam rica-rica, tumis, sayur, sambal, untuk harganya 25.000. Dan yang kelima atau yang keempat yaitu paket Bali, yang isiannya ada nasi putih, ayam betutu, lawar sederhana, sambal. Untuk harganya yaitu 35.000. Nah, rata-rata harga jual produk ini adalah 24.000. Maka dengan itu, harga jual tersebut menghasilkan margin kotor rata-rata sebesar 13.000 per boxnya, yang diperoleh dari selisih antara harga jual rata-rata dan HPP-nya. Nah, margin per boxnya yaitu tadi kan harga jualnya 24.000. Nah, ini dikurangi sama HPP-nya yaitu 11.000. Jadi totalnya 13.000 per boxnya.
Baik, selanjutnya di sini ada yang kelima, yaitu biaya operasional bulanan, di mana biaya operasional bulanan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan secara rutin untuk menjalankan kegiatan usaha Bento Nusantara. Biaya ini bersifat tetap dan harus dibayarkan setiap bulan, terlepas dari jumlah produksi yang dihasilkan. Oleh karena itu, perhitungan biaya operasional menjadi komponen penting dalam analisis kelayakan finansial karena akan mempengaruhi besarnya laba dan titik impas atau break even point. Nah, yang pertama itu di sini ada gaji karyawan, keterangannya untuk 2 orang yaitu posisi produksi dan admin. Totalnya Rp3.500.000. Yang kedua ada sewa tempat atau dapur, keterangannya skala UMKM, totalnya Rp1.200.000. Dan yang ketiga ada listrik dan air, keterangannya produksi dan penyimpanan, totalnya Rp400.000. Yang keempat ada internet dan pulsa, yaitu keterangannya untuk pemesanan online dan promosi, totalnya Rp150.000. Nah, untuk total secara keseluruhan biaya operasional bulanan ini adalah Rp5.250.000. Nah, total biaya operasional bulanan Bento Nusantara ini sebesar Rp5.250.000. Biaya ini masih tergolong efisien untuk usaha kuliner skala UMKM dan dapat ditutup oleh pendapatan usaha dengan pengelolaan biaya operasional yang baik. Usaha Bento Nusantara mampu menghasilkan laba bersih dan mencapai titik impas dalam waktu yang relatif singkat. Nah, di sini yang keenam ada proyeksi pendapatan, di mana proyeksi pendapatan merupakan perkiraan penerimaan usaha Bento Nusantara dalam periode tertentu berdasarkan kapasitas produksinya, harga jual produk, dan jumlah hari operasional. Proyeksi ini digunakan untuk mengetahui kemampuan usaha dalam menutupi biaya operasional dan menghasilkan keuntungan. Asumsi dasar proyeksinya yang pertama ada jumlah produksi. Tadi ada 80 box per harinya. Yang kedua ada rata-rata harga jual yaitu 24.000 per boxnya. Dan yang ketiga ada hari operasional yaitu 26 hari per bulannya. Proyeksi pendapatan harian yaitu dengan cara menghitungnya yaitu dengan mengkalikan jumlah produksi dengan rata-rata harga jual yaitu 80 box dikali 24.000 sama dengan 1.920. Nah, pendapatan harian diperkirakan sebesar Rp1.920.000. Nah, selanjutnya di sini ada proyeksi pendapatan dalam skala bulanan, di mana untuk cara menghitungnya yaitu 1.920.000 dikali 26 hari, totalnya 49.920.000. Pendapatan bulanan diperkirakan sebesar 49.920.000. Di sini ada tabel proyeksi pendapatannya. Untuk keterangannya yaitu pendapatan per harinya untuk perhitungannya tadi 80 dikali 24.000 sama dengan totalnya 1.920.000. Dan untuk pendapatan per bulan perhitungannya tadi 1.920.000 dikali 26 hari, totalnya 49.920.000. Proyeksi pendapatan disusun berdasarkan kapasitas produksi yang realistis untuk usaha kuliner skala UMKM. Jumlah 80 box per hari dinilai masih memungkinkan untuk diproduksi secara konsisten dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Harga jual rata-rata Rp24.000 dipilih agar produk dapat dijangkau oleh berbagai kalangan sehingga peluang terjualnya produk lebih tinggi. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tersebut diharapkan mampu menutupi seluruh biaya produksi dan biaya operasional bulanan, serta memberikan keuntungan bagi usaha Bento Nusantara. Nah, berdasarkan perhitungan di atas tadi, usaha Bento Nusantara memiliki potensi pendapatan yang cukup besar dan stabil setiap bulannya. Kenapa? Dengan pengelolaan produksi dan pemasaran yang baik, proyeksi pendapatan ini dinilai realistis dan layak untuk mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.
Poin selanjutnya di sini ada total biaya dan laba bersih, di mana pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pendapatan bulanan dari usaha Bento Nusantara ini mampu menutupi seluruh biaya bahan baku dan juga biaya operasionalnya. Dengan harga jual yang terjangkau, usaha tetap menghasilkan laba bersih sebesar Rp21.738.000 per bulan, sehingga usaha ini dinilai layak dan menguntungkan secara finansial. Selanjutnya ada break even point atau BEP. Dalam perusahaan Bento Nusantara sekitar Rp9.696.000 per bulan. Itu pendapatan minimal untuk menutup semua biaya dengan kapasitas produksi 40 box per hari selama 26 hari kerja. 2080 box per bulan, usaha berada jauh di atas BEP, sehingga memiliki margin keamanan tinggi dan potensi keuntungan yang stabil. Margin keamanan sebesar 1.676 box per bulan menunjukkan usaha tetap menguntungkan meski penjualan menurun, dan penjualan di atas BEP langsung menambah laba bersih. Selanjutnya ada payback period. Payback period yang sangat singkat menunjukkan bahwa usaha Bento Nusantara memiliki resiko finansial rendah, pengembalian modal cepat, dan potensi keuntungan yang stabil. Ini menegaskan bahwa usahanya layak dijalankan secara finansial. Dengan berdasarkan hasil analisis, usaha Bento Nusantara menunjukkan kinerja yang sangat baik dan layak dijalankan. Dengan harga jual terjangkau namun tetap menguntungkan, usaha mampu menutupi seluruh biaya bahan baku dan operasional bulanan. Proyek pendapatan sekitar Rp49.920.000 per bulan dan total biaya Rp28.120.000, menghasilkan laba bersih sekitar Rp21.738.000. Analisis BEP menunjukkan usaha hanya perlu menjual 404 box atau mencapai pendapatan Rp9.696.000 untuk impas. Sementara kapasitas produksi aktual 280 box per bulan, jauh di atas BEP, sehingga kerugian rendah payback periode modal awal sebesar Rp5.300.000 tercapai dalam 7 hari, menegaskan investasi cepat kembali dan potensi keuntungan stabil. Secara finansial, Bento Nusantara layak, risiko rendah, dan mampu memberikan keuntungan konsistensi serta berkelanjutan. Dan dari keseluruhan, maka dapat disimpulkan yaitu berdasarkan seluruh analisis yang dilakukan, usaha Bento Nusantara dinilai layak dijalankan. Dari berbagai aspek, usaha ini hadir dengan konsep bento modern yang mengangkat cita rasa khas Nusantara, menawarkan produk praktis, higienis, dan menarik bagi berbagai kalangan masyarakat. Produk yang disediakan yaitu paket Jawa, paket Sumatera, paket Sulawesi, dan paket Bali memiliki harga terjangkau namun tetap menghasilkan margin keuangan yang sehat. Dari sisi studi kelayakan bisnis, Bento Nusantara telah memenuhi aspek legalitas dengan memiliki RIB, SIUP, sertifikat halal, dan izin PIRT. Strategi pemasaran dilakukan secara offline maupun online dengan target pasar pekerja kantoran, pecinta kuliner lokal, dan acara komunitas. Dari aspek manajemen SDM, struktur organisasi jelas dengan pembagian tugas yang terperinci, sedangkan penggunaan teknologi modern mendukung efisiensi produk dan transaksi. Selain itu, usaha ini memiliki nilai sosial dan ekonomi positif dengan memberdayakan petani lokal dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Kemudian dari sisi aspek finansial, Bento Nusantara menunjukkan proyek yang sangat baik. Proyeksi mendapatkan bulanan sebesar Rp49.920.000, mampu menutupi total biaya bulanan sebesar Rp28.182.000, menghasilkan laba bersih Rp21.738.000 per bulan. Analisis break even point atau BEP menunjukkan titik imbas sebesar
box per bulan atau 969.000 jauh di bawah kapasitas produk aktual 2080 box per bulan. Payback period menunjukkan modal awal sebesar 5.300.000 dapat kembali dalam waktu kurang dari 1 bulan, yaitu sekitar 7 hari, sehingga resiko finansial sangat rendah. Dengan semua pertimbangan tersebut, usaha Bento Nusantara dinyatakan layak secara operasional, finansial, dan sosial. Jadi, usaha ini memiliki potensi pertumbuhan yang baik, risiko rendah, serta mampu memberikan keuntungan dan manfaat jangka panjang bagi pemilik dan masyarakat sekitar. Bento Nusantara direkomendasikan untuk dijalankan dengan fokus pada konsisten kualitas produk, penguatan branding, dan pengembangan strategi pemasaran digital agar keberlangsungan usaha dapat terjaga. Baiklah, demikian pemaparan studi kelayakan bisnis yang telah kami susun. Sekian dari kelompok kami, semoga usaha yang dirancang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana peluang bisnis yang layak untuk dikembangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.